So, hidup gemuk maaf bukan body shaming ya, maksudnya tapi tiap hari makan gitu. Meskipun nggak tiap hari makan all you can eat atau daging wagyu, tenderloin, import enggak. Kadang nasi tempe, kadang nasi tahu, kadang nasi doang. Pendidikan adik-adiknya gimana ya? Kan pada kapalin Quran, PDW, beasiswa. Tapi di sana, ya memang kok gak kenal sama koruptor sih. Tapi bandar-bandar yang di sana, duit bukan masalah pasti. Mereka sanggup bayar guru dan sekolah termahal untuk nggak cuma bayar guru dan sekolah. Ada yang sampai bangun sekolah sendiri untuk anaknya. Bela-belain beli tanah dulu, nyewa arsitek lagi. Walaupun akhirnya dikomersilkan, tapi lihat. Kalau Allah nggak ridho sama duitnya, iya pendidikan perlu biaya. Tapi kalau Allah nggak ridho sama duitnya, gampang. Mohon maaf, ada yang anaknya LGBT. Mungkin dia lupa bahwa leluhur kita itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ada yang nyolong dari bapaknya sendiri, ada yang overdosis narkoba. Jadi betul lah yang merasa, oh ini kok dapat dari sini, atau dapat dari nyolong, atau dapat dari nipu, dapat dari tar dulu bos. Kalau nggak diizinin pakai nggak kepake, dihisap lagi. Ya, coba sok bayangin ya. Punya duit 1 miliar, nabung sampai duit 1 miliar. Rencana pengen beli mobil mewah. Kalau mau mobil mewah, mobil biru. Itu mah warna ya. Ternyata nggak ada umur. Nyampe depan showroom mati ketabrak. Dipakai pemakaman 5 juta. Pas meninggal, waktu dihisap, ditanyanya sama di alam setelah kematian ditanyanya 5 jutanya atau 1 M-nya. Nggak bisa kita komplain, ya Allah belum sempat dipakai ya Allah, baru kepake 5 juta, mati ya tadi. Nggak bisa, dapetnya dari mana? Sisa 995-nya, ya mending anaknya soleh. Kalau anaknya nggak soleh, rebutan tuh berantem. Jadi udah, jangankan atau sholat atulah. Kalau kalian beli mesin capit boneka aja, bakal ditanya sama teknisinya. Pak mau di putaran keberapa? Maksudnya apa Pak? Ini kalau misalkan di putaran ke-10 misalkan, nanti putaran ke-10 nyapitnya kenceng, jadi bonekanya nggak akan jatuh. Oh gitu? Ya iya Pak, Bapak sekali main koin orang jual 10.000, satu boneka 80.000. Kan harus orang 8 kali kalah dulu baru seni. Masa sekali orang main 10.000 langsung habis bonekanya tuh tekor. Apalagi selawat ya. Berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Cuma 2 pilihan. Kemenangan terbesarnya adalah ketika dia sanggup berhenti. Dan kok gimana kok udah kepala kalah, selamat, berarti dapat pertolongan. Coba menang terus, mana berhenti. Sambil kalah lumayan gugurin dosa. Sila. Ya. Dan udah dijaga. Satu lagi juga isunya adalah ya yuk integritas, kejujurannya. Bicara pengen kaya tadi sekali lagi boleh, cuman kan kayak gitu ya. Pernah ada bapak-bapak jualan kaos kaki ditanya, Pak berapa Pak? 10.000. Modal berapa Pak? 8.000 deh. Ya Allah Bapak cuma ngambil cuan 2.000. Iya. Tiba-tiba diledekin, Pak mau kaya, jangan jualan kaos kaki. Mendingan Bapak jadi koruptor gitu katanya. Dijawab sama si bapaknya kayak gini, enggak ya. Saya baru suksesnya bukan ketika pas saya kaya, tapi ketika dagangan saya dipakai oleh saudari saya sesama muslimah untuk nyempurnain nutup auratnya. Berarti saya kecipratan pahala jariah. Ya, kalau bahagia harus yang paling banyak duit atau paling tinggi jabatannya dulu, Allah dong yang gak adil. Yang bagiannya Allah. Siapa yang paling beruntung yang kerja di sini? Apakah Pak Bos? Enggak. Yang semenjak kerja di sini tambah banyak sujudnya aja, tambah dekat sama Allah. Loh, kan biasanya kalau di kantor yang paling banyak uangnya bosnya. Kalau bosnya dipakai buat untuk kemaksiatan, coba ada orang bisa nggak jadi maksiat tuh gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia pertolongan. Saya udah minta kaya, aku nggak kaya-kaya ya iya, karena Allah tahu kamu teh kalau kaya ngaco gitu. Benar kan ada banyak kayak gitu kan? Jadi ditahan kan?
Punten ya. Kok kalau Islam segitu hebat bicara dong tentang rumus kaya Al Abdurrahman bin Auf. Bisa nggak pasti kaya? Ayo kalau mau jujur, ayo bikin berapa episode juga hari ini. Tapi kadang kalau mau jujur, nih perbedaannya terlalu mendasar. Para sahabat jadi kaya efek samping. Kita pengen jadi kaya tujuan utama. Tuh semendasar itu perbedaan. Kadang kita duha biar kaya katanya. Bukan, emang nggak boleh? Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Nggak boleh sih, mintanya masih ke Allah, alhamdulillah. Cuman kalau apa-apa dihitungnya nominal, yang punten ya, kita kalau bicara nominal, mungkin para owner-ownernya juga belum tentu sekaya koruptor. Tapi ya gitu kan, kalau nominal doang Allah itu gampang, capek hidup dia tak umpet. Beli ini gak boleh atas nama dia, kudu dicuci, kudu diapain, aduh ribet. Ya, dalam pengemis itu. Jadi ya rezeki aja gitu aja. Yang dimakan jadi kotoran. 2, apa tadi yang dikenakan jadi dosa. Orang misalkan lihat gamis lucu, ya Allah gamisnya lucu, ke bawah sholat itu kadang-kadang Allah gamisnya lucu ya Allah ya Allah kebeli ya semi Allah di mana ini si papa kan mau kasih uang belanja Allah teman juga mau bayar utang Allah mana lagi diskon Allah tapi diskonnya terakhir hari ini tahu Allah sekarang jemput si ade ini jadi ini beli ini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Assalamualaikum tukar khusyuk kan makanya kok biar khusyuk kita beli dulu bisa akhlak kadang dia ditanya sama suami mau buat apa gamis lagi teh Pak bisa ada kondangan ternyata 5 tahun gak ada yang ngondang setelah 5 tahun dicobain lagi udah kamu kan bahagia ya sering dipompa ya. Ternyata sama adiknya waktu beli masih kelas 2 SMP giliran udah 5 tahun lagi kan berarti udah 3 SMA ya udah deh buat kamu aja serius kak dulu aku pengen banget tapi nggak berani bilang akhirnya dipakai sama si adiknya sampai usang rezeki kakaknya atau rezeki adiknya si kakak kan saya yang beli adanya di lemari saya nggak boleh seorang pun pakai tanpa seizin saya punya saya kan sebelum dipakai sampai usang bukan punya kita aku doang ya. Terakhir yang diinfakkan di jalan ada pengusaha sukses kebiasaannya aneh tiap hari cuma disisain buat uang modal dagang besok sisanya habis sedekah jadi dia suka ditanya sama temannya kamu gak sayang sama duit kamu invest dong kayak kita dia jawab justru saya sayang banget sama harta saya makanya pengen saya mau mati gimana caranya mau mati harta ya saya transfer ke rekening akhirat sedekah ya karena kalau sedekah duitnya masih milik kalian nggak pindah kemana-mana pilihannya 2 paling cepat diganti di dunia paling lambat diganti di nanti setelah mati nggak pindah kemana-mana ya jadi udah jalan ya dan kalian sendiri pun tadi misalkan nanti buka usaha sendiri usahanya besar tahu-tahu harus bangun cabang ke 372 di Sulawesi nggak mungkin dong keliling 300 cabang tiap hari milih orang dong buat jadi kepalanya misalkan pilihannya 2 ada yang pinter tapi licik atau ada yang ya dia nggak terlalu cerdas sih tapi dia sedikit pun sepeser pun nggak akan ambil kalau itu bukan kamu kira-kira kalian mau kasih kesempatan ke siapa? Ke yang pinter atau ke yang jujur? Dia belum jadi bos aja udah bisa mikir gitu apalagi nanti pas udah misalkan ya sendiri dia kadang itu kaitannya kan pun tadi orang masalah tadi yang main slot dan segala macam itu sebenarnya mah satu nggak yakin sama Allah dia lupa bahwa saya bapak ibu dilarang mati
sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus kita terima waktu kita masih di rahim, belum ada yang betul rezekinya. Sebelum diterima semua, gak boleh mati. Ada bapak-bapak kecemplung sumur, minta tolong turunin timbang, naik dia ke atas, dikasih segelas susu biar tenang, baru diajak ngobrol. Pak, bapak tuh kenapa bisa jatuh? Gak tahu ya. Coba saya praktekin ya. Tadi saya berdiri di sini. Terus jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua mati. Apa coba hikmahnya kisah kayak gini? Si bapak tadi masih punya rezeki satu gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya dikasih naik gelas ke atas. Naik gelas. Begitu udah kejemput sama rezekinya, selamat mati, silakan. Ya. Nggak bisa. Mau nyerah juga, kok saya capek, hidup saya capek kerja di Cikarang ke Setrum mulu, misalkan. Ya. Terus dia udah pengen, saya mau mengakhiri hidup, dia tiduran di rel. Keretanya lewat masih gak mati dia, Pak. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya sih, dia memang salah itu. Ya. Yang ada tensi, belum waktunya, udah gak bisa. Belum waktunya. Udah terkapar di kasur, udah gak ada bisa gerak, gak bisa sholat, gak bisa apa, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Beneran. Jadi bukan berarti kadang dikumpul itu kok ada yang korupsi beneran jadi kayak ini. Ntar dulu, satu hisapnya, dua belum tentu kemakan. Kadang ada yang iya duitnya dia simpan, tetap kesimpan deh, gue kan di rekening doang. Ketangkap duluan sebelum sempat pakai, karena makanya gitu ngumpet-ngumpet sampai jadi bingung udah dipakai kemana. Tapi nyolongnya nggak berhenti. Rujin sendiri ya, rusak lajin. Ribut. Jadi hati-hatilah dengan jaga integritas, kejujuran. Dulu Nabi pernah ditanya, kok ada, wahai Nabi, adakah cara agar aku dicintai Allah dan dicintai manusia? Nabi kan jawabnya apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu kepada dunia, kau akan dicintai Allah. Izhad ma fi indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang di sisi manusia, dicintai manusia. Ada riwayat yang menyebutkan aidin nas, di tangan manusia. Dua-duanya sahih, ya. Zuhud apa kok? Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Contoh nih, ada orang ke mall, jam tangan keren banget, berapaan nih? 5M, wah murah banget ya. Karena dia punya saldo 5T ya. Orang punya duit 5T, jajan 5M murah kan? Murah dong, kayak punya duit 5 juta jajan 5.000 itu ya. Tapi dia mikir, dulu saya beli ini buat apa ya? Kalau bikin saya malah jadi ribet menjaga ini jam tangan, gak bikin malah aman bagi akhirat saya, malah jadi belagu. Biasa kalau meeting duduk tenang, sekarang kalau meeting tangan baru di atas melulu biar kelihatan. Buat apa? Enggak. Kalau mobil saya paham, mobil 5M sama mobil second 100 juta larinya kencang 5M. Ini kayak jam tangan 5 miliar sama jam tangan 35.000 yang di pasar Gembrong, emang kecepatannya beda? Sama aja. Jam tangan bapak yang 5 miliar itu apa sih Pak kelebihannya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit atau rusak. Sekali buat orang tadi heboh sendiri. Ada yang namanya heboh. Ya udah saya yakin Supri suka ibu. Ada nggak Supri? Ada. Ini mah guyon. Karena lucu kalau disingkat. Tadi Mika, ada lagi kan dorong, tau nggak kan dorong? Ketaki dorong. Nah, di pinggir jalan banyak. Karena yang asli boykot ya kan. Akhirnya yang di pinggir jalan lebih enak. Ada sambal gepreknya soalnya. Ya, cuma iklan ya. Maka istilah. Ketika tadi ya Bismillah pengen
dicintai Allah dan cintai manusia sebelum ya. Maka ya dia ngejaga ini tuh buat apa, bikin saya tambah dicintai Allah atau enggak. Kan kadang lucu ini, ada kan sedih bahagia memang gimana hati. Ada orang nge-gym, tau nge-gym? Karena kalau udah nge-gym pasti suka baju yang ketat-ketatnya kan. Paling seneng kalau ditanya toiletnya di mana. Situ. Ini dulu. Atau jawab, toilet di mana? No, kan enak. Gila. Suka diledekin tahu yang nge-gym itu. Lu mah udah mau yang bayar, lu yang botol-botol besi. Mendingan gua yang dibayar, gua yang botol-botol kardus, gua yang dibayar. Ya kan kuli misalkan. Ya enggak apa-apa. Dan gimana ininya kan? Ada orang, tapi dia rela kan? Ada lagi orang, dia main bola, bayar sewa lapangan, beli baju, lari-larian, ketabrak, jatuh, berdarah, senang tapi. Di tempat lain ada orang yang bilang, Pak, oh, saya dibayar berapa juga nggak mau main bola. Ngapain ngejar-ngejar satu bola, beli sendiri juga bisa. Gimana itunya kan? Atau ada orang, kok saya 2023 itu sial. Kenapa? Turun jabatan. Perasaan Bapak di tahun itu naik jabatan 3 kali, cuma turun 1 kali. Di luar sana ada yang nggak menjabat apa-apa, nggak ngerasa sial. Jangankan direktur kayak Bapak, ada orang yang jadi ketua grup WA juga nggak pernah. Gampang lah jadi ketua grup WA, kumpulin 3 nomor bikin grup, bisa jadi admin. Enggak tuh, jangankan nggak pernah dia menjabat apapun nggak ngerasa rugi. Ya tergantung ininya berarti. Kalau dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak nangis. Tapi waktu duitnya hilang nangis, ya di hatinya begitu. Kalau dia sholat kok, ke pengajian juga, meskipun waktu kampanye doang. Tapi ketika akhirnya ketinggalan sholat nggak nangis, nggak nangis. Tapi waktu berarti di hatinya. Oh ya udah Bismillah. Tadi terus ini Allah Bismillah. Berarti aku di sini ngapain atuh? Secapek-capeknya kerja nggak akan lebih kaya dari bos. Ya. Tapi kan ya udah Bismillah ya Allah. Kenapa saya kenapa? Enggak, tapi kan ya udah Bismillah. Tapi kan tadi kita udah sepakat yang paling beruntung siapa, bukan yang paling banyak dapat duitnya. Yang paling banyak tambah dekat sama Allahnya aja. Tiap hari dia berangkat baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Di sini juga perannya bukan yang krusial, yang kalau nggak ada dia teh bisnis nggak jalan enggak. Kadang bersih-bersih aja, tapi Bismillah ya Allah ini halal. Pengen saya kasih ke anak istri, hal itu Bismillah. Beramal soleh. Iya. Jika ada orang maksain pengen kaya, kalau nggak takdirin kaya, ada yang nggak dapat.